dari jurusan akuntansi program studi D3 Akuntansi. Hari ini saya ingin menjelaskan kepada kalian semua mengenai sejarah komputer dan manfaatnya di Indonesia. Kira-kira apa aja ya? Yuk mari kita simak penjelasannya. Di dalam sebuah sistem komputer terdapat 3 komponen utama, yaitu hardware, software, dan brainware. Teman-teman sendiri udah pada tahu belum sih apa itu hardware, software, dan brainware? Pertama-tama kita mulai dari hardware. Hardware merupakan perangkat keras yang memiliki bentuk fisik. Hardware dapat dioperasikan secara langsung dan berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan sistem komputer. Nah, beberapa contoh dari komponen hardware antara lain adalah mouse, keyboard, monitor, RAM, dan masih banyak lagi. Hardware sendiri masih dibagi menjadi 4 bagian loh teman-teman, yakni input device, output device, processing device, dan storage device. Sekarang kita lanjut ke software. Software atau perangkat lunak adalah sebuah komponen yang tidak memiliki wujud, alias tak kasat mata. Perangkat jenis ini terdiri dari program yang bertugas untuk mengolah data yang sudah dimasukkan ke dalam hardware. Nah, software sendiri dibagi menjadi 3 bagian yang berbeda, yaitu software sistem, software aplikasi, dan software tambahan. Selanjutnya, brainware. Istilah brainware mungkin sangat jarang disebutkan dalam komponen sistem komputer perangkat komputer. Namun, kehadiran komponen ini tak bisa lepas dari kesatuan sistem komputer. Nah, berbeda dari hardware dan software, brainware merupakan sebuah faktor yang berasal dari perangkat komputer. Dalam hal ini, istilah brainware merujuk pada pengguna komputer. Contoh dari brainware sendiri antara lain adalah programmer, sistem analisis, operator, dan administrator. Komputer adalah sebuah mesin yang dapat diprogram untuk menerima data input, memprosesnya menjadi informasi yang berguna, dan menyimpannya dalam sebuah penyimpanan sekunder untuk diambil lagi bila mana diperlukan. Komputer generasi pertama pada tahun 1946 sampai 1959 memiliki komponen yang menggunakan tabung hampa dan programnya hanya dapat dibuat dengan bahasa mesin. Penggunaan konsepnya stored program, lalu ukuran fisiknya besar, kapasitas penyimpanan kecil, cepat panas membutuhkan daya listrik yang besar, dan proses operasinya sangat lambat. Komponen generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1964 memiliki komponen yang menggunakan transistor. Programnya menggunakan bahasa aras tinggi, lalu ukuran fisiknya lebih kecil dari generasi 1 dan hanya membutuhkan daya listrik yang kecil. Komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1970 memiliki ciri-ciri komponen menggunakan IC, Integrated Circuit, program menggunakan bahasa aras tinggi, ukuran fisiknya jauh lebih kecil dari generasi 2 dan membutuhkan daya listrik yang lebih hemat, sudah menggunakan memori sekunder yang berkapasitas besar dan bersifat random access. Kecepatannya juga dari jutaan operasi per detik, multiprocessing, dan multiprogramming. Komputer generasi keempat pada 1970 sampai 1982 sudah menggunakan memori sekunder yang berkapasitas besar dan bersifat random access. Kecepatannya pun dari mega hingga nano. Multiprocessing, alat input-outputnya sudah berbasis grafik dan kemampuan komunikasi data antar komputer, harga semakin murah. Komputer generasi kelima pada tahun 1982 hingga sekarang sudah banyak berkembang. Kecepatannya bukan isu utama lagi. Graphical User Interface dan kecerdasan buatan menjadi aspek penting mendasari OS dan sebagian besar aplikasi. Bahasa pemrogramannya pun berorientasi pada objek, pengolahan data bersifat distribusi dan tersebar. Berikut ini adalah gambar komputer dari masa ke masa. Dalam era informasi global, informasi telah menjadi kebutuhan utama seperti layaknya kebutuhan pokok manusia lainnya. Nah, salah satunya adalah internet. Internet adalah sumber informasi utama dan sumber penyebaran informasi tercepat di dunia. Manfaat internet di berbagai bidang sungguh sangat bermanfaat untuk manusia. Nah, ada pula
kehidupannya. Tren-tren kehidupan ini seperti apa sih? Tren kehidupan masa depan. Tren-tren ini bisa mencakup e-trade, e-shopping, e-business, e-church, akses ke internet tanpa perlu PC seperti lewat Palm Pilot, kabel TV, HP, dan lain-lain. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon dimaafkan